Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang aksi korporasi di dalam pasar modal. Jadi, perusahaan-perusahaan yang sudah listing di pasar modal, perusahaan tersebut akan melakukan beberapa aksi korporasi. Jadi, sebenarnya aksi korporasi itu apa sih gitu? Jadi aksi korporasi adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh perusahaan yang akan berdampak langsung terhadap kepemilikan saham para pemegang saham ataupun investor. Jadi apa saja sih aksi korporasi tersebut? Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah initial public offering ataupun IPO, di mana IPO sendiri adalah penawaran saham pertama kali oleh perusahaan tertutup kepada publik. Dengan melakukan IPO, perusahaan yang sebelumnya tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka. Contohnya misalnya adanya saham Goto yang melakukan IPO pada bulan April 2022. Jadi biasanya perusahaan yang belum melantai di bursa efek dikatakan perusahaan tertutup. Jadi ketika perusahaan tersebut sudah listing di bursa efek, maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka, sehingga kepemilikannya juga menjadi kepemilikan publik. Siapa yang bisa membeli perusahaan tersebut, maka dialah menjadi kepemilikannya. Milik perusahaan tersebut tidak hanya pada orang-orang tertentu saja. Kemudian yang kedua adanya aksi korporasi yang merupakan dividen. Dividen sendiri yaitu pembagian dari keuntungan ataupun laba perusahaan, di mana perusahaan tersebut memutuskan untuk membagikan labanya kepada para pemegang saham. Jadi tidak semua perusahaan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja atau perusahaan-perusahaan yang memang mereka itu memutuskan untuk membagikan labanya kepada pemegang saham. Sehingga kalau ada yang dividen hunter, pasti mereka akan mencari perusahaan-perusahaan yang membagikan saham atau dia membeli saham-saham yang memang ingin membagikan dividen gitu. Kemudian dividen sendiri di sini juga ada beberapa dalam hal membagikan dividennya. Ada dividen saham, ada dividen tunai, dan ada dividen lainnya gitu. Tergantung dari keputusan perusahaan tersebut ketika RUPS. Kemudian yang ketiga adanya right issue. Right issue sendiri yaitu atau HMETD itu hak memesan efek terlebih dahulu, adalah hak bagi pemegang saham untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari reg issue sendiri adalah untuk meraih dana segar tambahan dari pemegang sahamnya yang akan digunakan untuk berbagai tujuan seperti ekspansi usaha, akuisisi perusahaan lain, ataupun membayar utang perusahaan. Jadi biasanya perusahaan yang melakukan reg issue tersebut, perusahaan tersebut membuka atau menerbitkan sahamnya lebih banyak dari sebelumnya. Gitu. Karena apa? Karena ingin mendapatkan dana segar dari pemegang saham. Dan dananya tersebut bisa dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti ekspansi usaha, akuisisi perusahaan, dan membayar utang perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adanya stock split. Stock split sendiri di sini yaitu memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Contohnya misalnya perusahaan PT Telkom melakukan stock split dengan rasio 1:2, di mana harga sebelumnya adalah 10.000, sebelum di stock split 10.000 karena rasionya 1:2, maka setelah terjadinya stock split menjadi 5.000 per lembar sahamnya. Jadi kalau stock split ini kata mudahnya yaitu harga sahamnya itu diturunin gitu. Jadi nominalnya itu diturunin.
Jadi yang pertamanya 10.000 menjadi 5.000 tergantung dengan rasionya itu berapa dalam melakukan stock split itu. Jadi biasanya perusahaan melakukan aksi korporasi stock split tadi itu untuk menjangkau lebih luasnya lagi pemegang saham, karena biasanya kalau misalnya harganya terlalu tinggi, hanya orang-orang tertentu ataupun instansi yang bisa membeli perusahaan tersebut. Berbeda kalau misalnya harganya masih tidak terlalu mahal. Kemudian yang kelima adanya buyback. Buyback tersebut adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Jadi semua saham-saham atau sebagian saham-saham yang sudah beredar tersebut dibeli kembali atau dilakukan pembelian kembali oleh perusahaannya. Jadi ada beberapa alasan pelaksanaan buyback. Yang pertama adalah memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash. Kemudian yang kedua adalah penghematan pembayaran dividen di masa depan. Yang ketiga, memperbaiki rasio-rasio keuangan. Dan yang keempat adalah untuk dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP ataupun MSOP. Jadi, terjadinya buyback tersebut biasanya bisa terjadi terutama saat pasarnya tidak bagus. Misalnya, gara-gara pasar tidak bagus, permintaan dan penawaran tidak bagus, di situ lebih banyak dia penawaran daripada permintaan, sehingga misalnya sahamnya tersebut harganya sangat turun gitu, sehingga agar terjadinya optimisme di pasar, jadi si perusahaan tadi itu melakukan aksi korporasi buyback terhadap saham-sahamnya, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Namun kedua alasannya juga untuk menghemat membayar dividen di masa depan, karena kan biasanya perusahaan-perusahaan tersebut jika ada laba mereka itu akan bagikan dividen. Dan yang ketiga adalah memperbaiki rasio-rasio keuangan. Bisa saja rasio-rasio keuangan tersebut akan berdampak dari pasar yang crash tadi itu. Kemudian yang keempat bisa juga karena untuk dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP ataupun MSOP. Jadi maksudnya ini adalah karyawan dari perusahaan tersebut itu diberikan ikut andil dalam keikutsertaan memiliki perusahaan. Kan kadang-kadang ada perusahaan yang sudah go public dan karyawannya yang bekerja di perusahaan tersebut itu diberikan kesempatan untuk membeli perusahaan tersebut, saham perusahaan tersebut. Misalnya ada perusahaan Bank BNI ataupun yang lainnya, Telkom ataupun yang lainnya, karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut diberikan ataupun dibagikan saham tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada merger. Merger sendiri adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger atau sasarannya berhenti beroperasi. Ada beberapa perusahaan yang memang melakukan penggabungan dua perusahaan. Misalnya Indosat dan Tri itu. Kemudian yang ketujuh adalah akuisisi, yaitu pembelian saham ataupun aset perusahaan sasaran akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi sahamnya tadi itu dibeli, sehingga apa? Sehingga pengendalian tersebut beralih juga kepada orang yang membeli atau perusahaan yang membelinya. Kemudian yang kedelapan adalah saham bonus. Saham bonus di sini yaitu saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten kepada pemegang saham yang merupakan kapitalisasi dari agio saham. Jadi si emiten tadi itu, perusahaan tadi itu membagikan saham bonus atau saham cuma-cuma gratis gitu. Jadi kepada pemegang sahamnya secara cuma-cuma. Karena apa? Karena merupakan dari agio saham. Adanya selisih antara nilai nominal dan nilai jualnya. Kemudian yang ke-9 adalah reverse stock. Jadi salah satu aksi perusahaan dalam usaha menaikkan harga sahamnya dengan memperkecil jumlah saham yang beredar. Jadi ada beberapa yang berbeda, misalnya ada stock split, ada reverse stock, ada juga yang namanya right issue. Kalau reverse stock tadi itu menaikkan harga sahamnya, sedangkan kalau stock split tadi itu menurunkan harga saham, sedangkan right issue adalah memperbanyak saham yang beredar atau menambah saham yang beredar.
gitu. Jadi segala aksi-aksi korporasi ini adalah dilakukan agar perusahaan tersebut tetap listing di bursa efek atau agar perusahaan tersebut lebih baik kinerjanya atau performanya. Begitu. Sekian untuk pemaparan kali ini. Semoga dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.